Banyak yang bilang mobil ini adalah hot hatch terbaik di dunia saat ini. Tapi apakah benar? Jadi langsung aja kita cari tahu dan kita cobain mobil ini ya. Langsung aja mari berkendara dengan di all new Honda Civic Type R. Yes, akhirnya Honda Civic Type R FE5 mendarat juga di Indonesia dan kita dikasih kesempatan untuk langsung mengulas dan berkendara dengan mobil ini. Jadi kita tuh dapat mobil ini dari Honda Bintang Cimone. Jadi thank you banget untuk Honda Bintang Cimone karena telah meminjamkan kita unit Civic Type R FE5 ini. Jadi langsung aja kita bahas dari depannya dulu ya. Dia desain overall bahkan depan samping belakang itu berbeda jauh ketimbang si FK8. Ketika FK8 itu terlihat childish ya dan agak racer, ini tuh terlihat lebih dewasa dan lebih ganteng jujur, lebih simpel. Lihat aja bempernya, bempernya tuh nggak ada kayak aksen cetakan waffle, lubang-lubang nggak penting itu nggak ada. Di sini lubangnya penting dan fungsional semua dan lebih simpel. Untuk lampunya sama seperti Civic RS, dia sudah full LED, lengkap dengan auto high beam dan lampu sen juga sudah LED. Grillnya dia warna hitam dengan logo Type R di sebelah sana dan logo Honda-nya juga berwarna merah. Nah, yang paling keren tuh di bagian bawah sini, RDM-nya tuh gede banget, jadi intercooler kelihatan. Jadi kalau misalnya if kita punya mobil ini, terus kita modif, dan di intercooler itu bakal kelihatan, misalnya mereknya HKS gitu. Itu kelihatan banget. Dan di cupnya ini ada lubang-lubang yang ini berfungsi ya, jadi nggak cuman estetika belaka. Lanjut ke bagian sampingnya. Nah, sampingnya kelihatan banget ini tuh lebih keren dibanding FK8 jauh. Dia lebih simpel, lebih apa ya, lebih mature, lebih gentleman dibanding racer ya. Dan lanjut aja ke velgnya, bahkan velgnya pun lebih simpel, bukan lebih simpel, lebih kecil, karena itu permintaan konsumen. Karena banyak owner FK8 yang ganti velg, ringnya tuh dikecilin, karena si FK8 itu kan standar ring 20, nah ini ring 19 tapi tapaknya lebih lebar. Sekarang dia menggunakan tapak 265 30 ring 19. Dan model velgnya juga keren banget, warnanya hitam dengan logo Honda yang merah di tengah, dan juga ada rem dari Brembo yang kalipernya warna merah. Ini keren banget. Lanjut ke bagian spion, dia spionnya warna hitam, dan di Indonesia jarang-jarang nih ada Honda yang menggunakan blind spot monitoring system di spionnya, dan dia juga sudah menggunakan auto folding. Untuk door handle sama seperti Civic biasa, lengkap dengan ini ya, keyless entry. Jadi kalau misalnya kita kunci nanti spionnya bakal ngelipet. Pilar warna black gloss, window line juga warnanya hitam, ada antena snorkeling di belakang sana, dan langsung aja kita lihat ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini juga kelihatan lebih keren dibanding si FK8. Karena yang pertama, dari desain, balik lagi desain ya, mobil itu all about desain. Desainnya tuh lebih kalem, lebih dewasa, lebih... Gue berapa kali ngomong dewasa ya? Karena emang iya, ini tuh kelihatan seperti hatchback Eropa gitu. Padahal si FL5 ini, dia perakitannya kembali lagi di Jepang, sedangkan si FK8 itu kan di UK. Yang dirakit di Eropa malah lebih nggak Eropa dibandingkan dirakit di Jepang. Itu gimana ya? Oke, lanjut ke bagian lampu. Lampunya dia lampu senja LED bar, lampu rem juga ada LED di sini kecil, dan dia ada fog lamp belakang LED di bagian sini. Lampu sen dan lampu mundur dia bohlang. Nah, yang keren tuh spoilernya, dia memang terkesan aftermarket. Justru ini malah yang membuat mobilnya terlihat lebih keren. Dan di luar tuh di Indo juga bisa sih, harusnya pesan ya, ada option carbon wing dari Mugen, itu keren banget. Saran gue kalau kalian beli mobil ini ganti wingnya pakai yang itu. Dan di kaca ada stiker www.hondabintang.com. Jadi kalau kalian tertarik mobil ini bisa pesan ke sini ya, Honda Bintang Cimone. Rear defogger ada, rear wiper ada, HEMO stop lampnya di sini. Rapih integrated, LED, lampu plat juga sudah LED. Di bagian belakang tidak ada sensor parkir tapi ada kamera. Di bagian bawah ada diffuser warna gloss black, dan ada knalpot 3 buah yang di bagian tengahnya itu semacam valvetronic gitu ya, jadi bisa kebuka bisa ketutup tergantung input pedal gas kita. Logo Civic dan logo Type R warna black gloss. Lanjut lagi kita buka bagian bagasinya. Bagasinya besar ya, khas Civic hatchback. Oh ya, by the way,
Kalian gak usah takut ya, mobil ini nggak akan jadi alay karena Civic hatchback biasa itu kan nggak masuk ke Indonesia. Belum ya, belum masuk. Bagasinya gede banget. Ya ini ada hoodie muat di sini. Bagian bawah ada ban serep dan ada toolkitnya. Dan di sini juga ada semacam parcel shelf yang ini tuh pinter banget karena itu bisa kita lepas. Kita tinggal cabut begini, udah bawa. Dan kalau mau masang gampang, tinggal dicolokin lagi. Terus kalau mau pakai tinggal tarik ke sini. Udah deh, jadi simpel banget kan ya. Dan di sini juga ada lampu bagian kanan yang masih bohlam. Dan ini kalau ditutup spoiler nggak gebrek-gebrek, lebih steady. Oke, lanjut ke interior. Ya, yang namanya Civic belakangnya tuh lega ya, asli deh. Ini posisi nyetir gue, tinggi gue 170. Legroom sih oke banget, ini masih lega. Cuman emang kaki kita nggak bisa terlalu masuk ke kolong jok depan ya. Dan untuk headroom emang agak mepet nih karena belakangnya landai. Dan di sini tengah nggak ada armrest dan tengahnya tuh bukan bangku ya, ini cup holder. Jadi ini tuh sebenarnya adalah 4-seater. Door trim dia bahannya plastik, ada tweeter, di bawahnya ada speaker dan ada cup holder, power window, door handle. Udah itu aja, bahkan nggak ada kisetnya tengah. Di atas paling ada grab handle, ada hooknya juga. Udah polos sih, yuk pindah ke depan aja. Nah, karpet juga di depan merah ya. Kenapa karpetnya merah? Bentar, sorry. Ini welcome sebenarnya keren banget, kayak ada Apex trotoar sirkuit gitu. Oke, balik lagi ke karpet. Kenapa karpetnya merah? Dia terinspirasi dari Civic EK9 yang Type R. Jadi keren juga ya filosofinya. Oke, kita mundurin sedikit. Langsung aja kita injek kopling, starter mesinnya. Suaranya ngebas ya. Oke, dari segi desain dashboard ini persis sama Civic RS, persis banget. Bentuknya juga rapi, cakep, berkualitas gitu ya, bahannya juga empuk. Dan untuk di gauge clusternya, kalau di mode comfort dan sport itu kurang lebih sama seperti di Civic RS juga. Dia ada 2 dial, yang kiri RPM, yang kanan ada speedometer. Ya paling di sini mentoknya 320, bukan 260. Di tengahnya ada speedo digital, dan kalau kita nyalain Honda Sensing-nya atau adaptive cruise control, di tengahnya langsung ada gambar mobil yang kalau kita rem dia nyala remnya, kalau kita send dia nge-send, kalau kita dim dia ngedim, kita nyalain lampu dia juga ikut nyalain lampu. Jadi unik banget. Nah, yang paling pembeda adalah di mode yang spesial ini. Jadi mobil ini punya 4 mode berkendara. Yang pertama ada comfort, yang kedua ada sport, yang ketiga ada individual yang bisa kita setting di layar tengah sini. Mau mesin, setir, bahkan sampai engine sound enhancement yang dari speaker bisa kita ganti. Bahkan sampai itu juga ya, rest matching downshift juga gitu, bisa kita matiin dan nyalain. Dan ada mode yang tombolnya terpisah, yaitu mode Plus R. Nah, kalau kita pencet mode Plus R, gauge clusternya langsung berubah menjadi lebih sporty lagi. Luar biasa, ini keren banget. RPM-nya tuh bar gitu, dan di sebelah kanannya itu dia bisa disetting mau mengolin misalnya driving data seperti average fuel atau range, terus juga bisa navigation, ada Honda Sensing-nya juga, ada boost, ada power, ada torque, G-meter, maintenance, pokoknya lengkap banget. Dan di kiri tuh biasa media FM, AM radio atau Apple CarPlay juga bisa. Dan setirnya mirip seperti Civic RS, cuman ini bahannya Alcantara. Enak banget dipegang ini, halus. Lanjut ke head unitnya. Plug ketiplek sama seperti di Civic RS, cuman di sini bedanya ada navigasi bawaan. Yang ini mapnya map Indo ya. Jarang-jarang nih Honda ada navigasi bawaan mobil gitu ya. Dan juga ada Honda Lock R. Honda Lock R ini adalah semacam kayak driving data tapi untuk bikin track gitu ya. Di sebelah kirinya ini kita bisa geser ke kiri, maksudnya dia ada G-meter. G-meter itu bisa 3D, bisa G-meter biasa. Dan ini data-datanya lengkap banget. Dan kalau kita geser balik ke layar yang tadi, wah ini sih kayak di Nissan GT-R gitu ya. Ada water temperature, ada boost, ada oil temperature. Wah, lengkap sekali. Kita geser ke kanan, ada beberapa menu lainnya yang bahkan ini ada lap timer juga. Jadi fungsinya ini sangat amat difokuskan untuk track use. Dan kita bisa setting juga, kita bisa ganti warna mobil yang ada di layar tengah ini. Di bawahnya ada kisi AC yang satu garisan tarik begini, honeycomb, dan ini tuh ininya enak banget nih digeser-geser. Tombol hazard,
AC juga sudah dual zone, di bawahnya ada 2 buah USB slot dengan 1 buah 12 volt socket, ada wireless charger, dan ada tuas transmisi yang bahannya tuh aluminium. Gear shiftnya ini enak banget untuk digenggam. Di sebelah kanan ada tombol driving mode, electronic parking brake lengkap dengan brake hold, ada 2 buah cup holder, dan di sini ada tempat penyimpanan center console yang cukup besar dengan bahan ini tuh bludru juga. Joknya semi bucket, dia ada tulisan Type R di atas ini. Joknya lebih nyaman dibanding sebelumnya, jujur ini lebih enak, lebih suportif juga. Dan dia bagian pahanya tuh kayak kepisah gitu ya, ada belahannya di tengah. Glove box standar aja sih ya, standar Civic ya. Di bagian door trim ada ambient light dan bannya sudah empuk juga. Window control depan auto, belakang enggak sih ya, ada power mirror juga. Dan hampir lupa, di sini ada plakat Type R, dan ini angka mobil yang diproduksi keberapa gitu ya. Dulu kan ditaruhnya di tengah sini di FK8, sekarang di sini lebih rapih, lebih keren. Di bagian kanan sini ada tombol untuk Honda Sensing dan ada untuk tombol matiin VSA, dan ada pengatur brightness. Speaker standar, bukan yang Bose sayangnya. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja pakai seatbelt yang warna merah ini dan kita coba untuk berkendara dengan Honda Civic Type R FL5. Yuk, kita jalan. Oke, berkendara dengan Civic Type R FL5. Nah, karena mobil ini dari desainnya aja udah lebih kalem ya dibanding si FK8. Nah, makanya gue mau bahas soal gimana sih mobil ini rasanya untuk dipakai sehari-hari gitu. Nah, untuk dipakai sehari-hari, si Civic FL5 ini lebih manusiawi jujur, apalagi kalau misalnya di mode comfort seperti yang sekarang lagi gue pakai. Ini bener-bener kayak Civic RS aja, nggak gerasak gerusuk gitu, bantingannya juga halus. Setirnya yang paling penting ya, setir itu jadi enteng banget, bener-bener enteng. Jadi kita tuh nggak susah kalau misalnya mau belok gitu ya. Ini sih bener-bener udah kayak Civic biasa aja gitu, nggak seperti FK8 yang bahkan di mode comfortnya pun dia tetap racing gitu, tetap sporty. Dan yang luar biasanya adalah refinement dari mobil ini yang benar-benar ditingkatkan oleh Honda. Pertama dari road noise-nya, dia memang masih ada, cuman lebih baik lah, jauh lebih baik dibanding si FK8. Terus juga untuk suara dari luar juga sama, dia lebih kedap ya, jauh lebih kedap dibanding si FK8. Ini tuh benar-benar ya gak kayak bawa mobil Civic Type R gitu, kayak mobil biasa aja, cenderung nyaman untuk harian. Dan konsumsi bahan bakarnya juga ini irit loh untuk sehari-hari gitu ya. Dia dalam kota tuh bisa sekitar 110 tuh masih dapat, untuk luar kota mungkin di angka 113-14 masih oke lah ya, masih dapat gitu. Ini enak mobil, oke buat harian. Ini luar biasa sekali. Gue appreciate Honda karena dia bisa membuat Civic Type R itu the best of both world gitu. Jadi nggak cuma di track aja, tapi di harian juga, di jalan raya itu juga dia bisa nyaman ya. Nah sekarang kita coba sedikit kita coba tarik tipis-tipis saja di mode Plus R. Ke mode sport kita skip aja karena itu ya udah mode defaultnya dia ya. Karena mobil ini odometernya belum 300 perak, jadi gua nggak berani geber, jadi ya udah kita tipis-tipis aja ya. Nah kalau di mode Plus R itu dia ada kayak semacam sound enhancement gitu, jadi suaranya itu keluar dari speaker. Jadi ya kayak mobil-mobil di BMW atau Mercedes-Benz. Dan kalau di mode Plus R dia setirnya jauh lebih padat dan handlingnya ya khasnya Type R yang ini tuh gila, ini napak banget. Dan kita gas tuh mobilnya makin narik ke dalam, bukannya ada gejala understeer gitu ya. Ini sih epic loh, ini handlingnya sih epic banget. Bener-bener ya, nggak bohong kalau misalnya dia adalah mobil front wheel drive tercepat di Suzuka atau di Nürburgring ya, kalau yang si FK8, karena yang FL5 ini belum mencatat waktu di Nürburgring. Gila, handlingnya emang khas Type R, nggak pernah bohong gitu. Ini asik banget, setirnya padat, dan kalau kita belokin gini tuh, wah mobilnya tuh kayak laler, nempel ya, senempel-nempel, seada-adanya. Dan dia ada flippernya ya, range matching downshiftnya tuh kalau bisa kalian dengar. Luar biasa, enak banget ini handlingnya. Oke, mesinnya, kita bahas mesinnya ya.
Dia mesinnya masih sama seperti FK8, pakai mesin yang berkode K20C1. Tenaganya naik jadi 315 PS dan torsinya jadi 420 Nm. Tapi di luar itu ada yang ngedyno mobil ini. Tenaganya itu ternyata on wheel ya. Itu sekitar 349 horsepower, jadi hampir 350 HP. Jadi Honda tuh bohong kalau misalnya dibilang mobil ini cuma 315 horsepower. Aslinya 340. Makanya kalau kita start dari diem tuh mobil ini wheel spin-nya agak lebay. Makanya itu dia, tenaganya emang ternyata segede itu. Untuk transmisi dia tentunya 6-speed manual dan ini udah di revise jadi lebih enak lagi shiftingnya, lebih padat ya, lebih sigap juga gitu. Asli sih ini tuh enak banget mobil ini. Nah, coba sekarang kita coba radius putarnya, apakah dia cukup baik. Karena FK8 itu radius putarnya emang agak-agak pendek gitu. Oh, ternyata lebih baik dibanding FK8. Lebih kecil. Dan dia tuh ada shift light indikatornya di atas ini. Yang sayangnya gue belum bisa coba karena itu harus high RPM ya. Ya kalian bisa lihat di review orang-orang luar sana. Luar biasa. Nah, untuk akselerasi 0 sampai 100 itu on paper dia 5,4 detik. Tapi harusnya sih kalau di reality agak lebih lambat karena wheel spin ya. Dan untuk top speednya di angka 274 km/jam. Itu tinggi banget. Top speed yang udah setara dengan supercar atau sports car ya. Ini di sebuah hatchback gitu. Luar biasa. Ya, overall ini mobil sangat amat luar biasa sekali ya. Dia memiliki improvement yang jauh dibanding si FK8, terutama di sektor refinement. Nggak cuma itu, handlingnya juga diperbaiki lagi dibanding FK8, jadi udah mainnya lebih tajam, lebih nyaman juga. Bahkan di sirkuit Suzuka ya, kalau misalnya kalian perhatikan videonya yang pernah diupload waktu dulu tuh, waktu mobil ini belum keluar, masih camouflage, di setiap tikungan mobil ini tuh lebih cepat sekitar 5 detik dibanding si FK8. Jadi emang dia pangkas waktunya banyak banget ya. Bahkan itu FK8 yang limited edition, yang trondol itu warna kuning itu ya, bukan FK8 yang dijual umum. Ini bahkan lebih cepat lagi dibanding FK8 yang itu. Jadi gila banget ini buat Formula ini, handlingnya emang luar biasa. Senempel itu seenak itu. Meskipun memang di sini gue mengasih catatan sedikit, untuk setir FK8 terasa sedikit lebih padat dibanding ini. Cuman ini enaknya lebih gampang untuk dibelokin, jadi kita tuh bisa lebih sigap gitu. Kalau FK8 kan kayak berat banget gitu ya. Dan selain itu gue mau bahas ya, ada beberapa kekurangannya sih ya dibanding si FK8. Sebenarnya gue mau nyebutin beberapa, cuman yang mengganggu gue tuh cuman satu sih sayangnya. Untuk spek Indonesia sih terutama, mobil itu sayangnya nggak dapet speaker dari Bose Audio gitu. Karena di luar tuh dapet. Emang sih ini adalah sebuah Civic Type R gitu, jadi kan harusnya ya fokus ke nyetir lah apalah. Cuman kan kadang kita juga pengen nyantai ya, jadi nggak selamanya kita tuh kebut-kebutan. Jadi alangkah baiknya sih harusnya di Honda yang high end begini dapat Bose Audio. Terus yang kedua, dia nggak ada lane watch, padahal Civic RS tuh ada. Kenapa nggak ada gitu di sini? Tapi ya udah sih, itu aja menurut gue yang jadi kekurangan. Oh ya, hampir lupa juga, si Honda Civic Type R ini akhirnya sekarang sudah dilengkapi dengan full paket Honda Sensing. Jadi lengkap dengan adaptive cruise control, ada road departure mitigation, ada LCAS, dan ada CMBS juga. Jadi untuk safety-nya lebih top lah, nggak cuman soal racing-racingan doang. Pokoknya ini my dream car sih. Ya ini mobil impian gue. Ya dibanding Civic RS yang waktu itu Fikri pernah bawa sih ya jauh. Dengan inilah harganya juga jauh ya. Berapa sih harganya? Jadi Civic Type R ini dijual dengan harga 1.399 juta rupiah on the road. Cuman kalian nggak bisa nggak bisa langsung dapat gitu, tetap harus nunggu karena memang demandnya banyak, indenya lama lah. Tapi percayalah,
Kalau kalian nungguin mobil ini, worth the wait banget. Mobil ini layak untuk ditunggu dan kalian nggak akan nyesel kalau misalnya once mobil ini udah datang ke rumah kalian. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih banyak nih ke Honda Bintang Cimone karena udah telah ngizinin kita untuk mengulas dan berkendara dengan Honda Civic Type R ini, karena kebetulan kita adalah salah satu yang awal-awal ya. Jadi thank you banget Honda Bintang Cimone karena telah mengizinkan kita sekali lagi mengendarai mobil yang luar biasa ini. Top banget. Oke, kurang lebih seperti itu ulasan dan impresi berkendara kita tentang Honda Civic Type R FL5. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan juga komentar di bawah. Main ke Instagram kita @berdotenggara, website kita di www.tenggara.id, dan TikTok kita @berdotenggara. Gua Muhammad Irfan undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat kami tim kendara untuk kalian para pengendara.